seluruh rekan-rekan pengawas madrasah yang ada di Provinsi Jawa Barat yang sudah bisa bergabung, kami ucapkan terima kasih dan selamat datang, selamat mengikuti. Mudah-mudahan dengan mengikutinya acara ini, insya Allah kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan bekal yang bermanfaat. Selain kita bisa bersilaturahmi, bisa bermuwajahah, walaupun dalam kegiatan Zoom meeting ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini, insya Allah paparan materi sudah disiapkan oleh rekan-rekan kita, tim yang sudah kami tuju, dan insya Allah mudah-mudahan beliau tidak terganggu oleh baik itu sinyal ataupun keadaan hal-hal lain, listrik mati dan sebagainya. Semoga acara ini bisa berjalan dengan aman, dengan tertib dan lancar sesuai dengan yang kita harapkan. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Baiklah Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita buka saja awali acara pertemuan kali ini biar mendapatkan berkah dan juga mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala dengan membacakan basmalah bersama-sama dan diawali dengan membacakan surat Ummul Kitab sebagai surat Asy-Syifa juga. Baik, Bapak kita tundukkan kepala sambil membacakan kita bersama-sama di dalam hati juga nggak apa-apa. Surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita bacakan dulu susunan acara. Susunan acara yang insya Allah akan tersaji kurang lebih sekitar jam 12 lewat 15 menit. Acara yang pertama adalah mulai dari tadi, sengaja dari jam 7.30 sampai dengan jam 8 itu adalah persiapan. Kita bisa saling sapa, saling senda gurau dengan rekan-rekan yang sudah pada masuk. Itu adalah persiapan peserta untuk masuk ruangan Zoom. Kemudian itu adalah dari jam 8 sudah saya buka, sudah saya mulai jam 8 sampai dengan jam 8.10 menit. Ini adalah pengantar atau pembukaan dari saya sendiri. Kemudian dari jam 8.10 sampai dengan jam 8.30, sambutan dari Ketua Pokjawas Madrasah Provinsi Jawa Barat. Kemudian jam 8.30 sampai dengan jam 10 adalah pedoman implementasi kurikulum Merdeka, yaitu pada madrasah melalui payung hukum PMA nomor 347 tahun 2022. Kemudian mulai dari jam 10 adalah strategi. Ini akan disampaikan oleh Pak Didin Hadiat sebagai Kasubdit Kurikulum yang baru ini. Kemudian yang ketiga atau berikutnya adalah strategi kerangka dasar implementasi kurikulum Merdeka Madrasah yang insya Allah akan disampaikan oleh Pak Sekjen, Pak Haji Munib. Kemudian yang berikutnya jam 11 sampai dengan jam 12 adalah capaian pembelajaran pada kurikulum Merdeka. Insya Allah akan disampaikan oleh Ibu Hajah Widayanti. Kemudian yang terakhir adalah jam 12 sampai 12.15, itu adalah terakhir. Kalau mungkin ada pertanyaan, mungkin kita perpanjang beberapa sesi saja. Dan insya Allah ini adalah doa tutup, nanti kita serahkan ke salah satu perwakilan untuk membacakan doa dari rekan-rekan kita dari jajaran pengawas yang ada di Jawa Barat. Itu mungkin Bapak dan Ibu yang kami hormati susunan acara yang akan tersaji pada kesempatan kali ini. Dan insya Allah tim pemateri sudah siap untuk menyampaikan materi, tinggal kita untuk mempersiapkan diri menyimak daripada acara ini. Baiklah Bapak dan Ibu, terima kasih atas kehadiran sekali lagi. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Kemudian kita berdoa juga untuk rekan-rekan yang pada sakit, diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelancaran dalam menjalankan tugas. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baiklah Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk acara selanjutnya adalah pembukaan, sekaligus ini adalah menyampaikan sambutan
dan juga membuka acara ini adalah Pak Ketua Pokjawas Provinsi Jawa Barat. Untuk itu Pak Ketua diperkenankan untuk memberikan sambutan dalam kegiatan ini sekaligus membuka acara. Terima kasih dan kami persilahkan. Ya, silakan masuk Pak Ketua, Pak Haji Abdul Aziz. Mic-nya dibuka dulu, Kang. Kang Haji. Udah. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajmain, amma ba'd. Terima kasih Kang Haji Tatang sebagai moderator yang sudah memberikan kesempatan untuk menyampaikan kata sambutan di acara sosialisasi kurikulum Merdeka Pokjawas Madrasah Provinsi Jawa Barat. Bersyukur pada Allah SWT, alhamdulillah pada pagi hari ini Pokjawas Madrasah Jawa Barat kita semua bisa bersilaturahim, yang sudah bisa masuk, mudah-mudahan silaturahim kita senantiasa ada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga tercurah kepada keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya banggakan terutama Kang Didin Ahdiat sebagai narasumber kita yang akan membahas tentang kurikulum Merdeka. Kenapa saya sendiri mengundang beliau? Karena beliau ini adalah salah satu yang menjadi tim begitu, menjadi tim perumus tentang KMA 374 tentang kurikulum Merdeka. Beliau adalah pengawas dari Kota Tangerang, teman lama saya di GTK dulu, kita sering bareng dalam penyusunan Juknis dengan Kang Didin. Ya, namun setelah saya sakit tidak bergabung lagi dengan mereka. Saya ucapkan terima kasih Kang Didin atas waktunya yang bisa menyempatkan untuk berbagi ilmu dengan teman-teman di Pokjawas Madrasah Jawa Barat. Sehat selalu Kang Didin, sukses begitu ya. Kemudian saya juga ucapkan terima kasih dua narasumber dari Pokjawas Jawa Barat yang sudah siap, yaitu Kang Haji Munib dan dengan Ibu Hajah Wida. Ya, beliau juga adalah orang-orang yang kredibel tentang kurikulum Merdeka. Insya Allah akan memberikan pencerahan kepada kita semua. Mudah-mudahan nanti kita bila ditanya oleh para guru, oleh kepala tentang kurikulum Merdeka, minimal kita bisa menjelaskan kepada mereka. Walaupun terus terang saja bahwa tentang kurikulum Merdeka ini masih pilot project. Jadi kita belum mengetahui di Jawa Barat ini gitu ya, berapa madrasah dari RA, MI, MTS Aliyah yang akan memberlakukan kurikulum Merdeka. Tapi walaupun begitu, pengawas jangan sampai ketinggalan ya, ketinggalan oleh kepala, oleh guru-guru. Makanya kita sekarang sosialisasi. Mudah-mudahan akan menambah pencerahan, menambah ilmu bagi kita semua, bagi rekan-rekan para pengawas di Jawa Barat. Sehingga dalam mengembankan tugas amanat yang dibebankan kepada kita semua, kita bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jadi saya haturkan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah bisa hadir. Ya, mudah-mudahan kita bisa menambah ilmu pengetahuan. Walaupun mohon maaf, Kang Haji Tatang dan rekan-rekan semua, saya sendiri tidak bisa sampai tuntas untuk mengikuti, ya, karena ada kegiatan juga begitu ya. Ini masih di perjalanan. Selamat mengikuti semuanya. Saya akan terus menyimak ya kegiatan ini
bisa mudah-mudahan bisa sampai tuntas. Saya menyimak kegiatan-kegiatan ini. Selamat untuk rekan-rekan semua. Kita terus berbagi ilmu, ya. Sebenarnya ini bagi Jawa Barat yang kedua, Kang Sekum ya dan Kang Tatang. Ini yang kedua setelah kita mendapat pencerahan juga dari kasih kurikulum dari Ibu Epi dulu. Karena desakan dari rekan-rekan untuk ada webinar tentang kurikulum merdeka, saya menghubungi Ibu Kasih waktu itu ya, dan akhirnya Bu Kasih melaksanakan webinar tentang kurikulum merdeka walaupun itu belum keluar KMA-nya waktu itu. Sekarang sudah keluar KMA-nya, makanya saya langsung undang Kang Didin Ahdiat sebagai tim penyusun KMA tersebut. Ya, Kang Didin, selamat ya untuk memberikan, untuk berbagi ilmunya dengan Pokjawas Jawa Barat. Sehat terus Kang Didin, terus mengembangkan ilmunya ya, dan terus berbagi ilmu dengan kami-kami semua. Terima kasih kepada semuanya. Permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ketua Pokjawas, Pak Haji Abdul Aziz, yang telah memberikan kata-kata sambutan atau prakata dalam pertemuan kita ini. Juga telah membuka acara kegiatan ini, walaupun beliau tadi lupa, ya alhamdulillah acara sudah kita lalui bersama, walaupun ini belum nyampe ke jam 8.30 ya, karena jadwal beliau Pak Atupin, Pak Haji Didin Hadiat juga nanti menyampaikan materinya pada jam 8.30 sampai dengan jam 10 ya. Terima kasih Pak Ketua Pokjawas telah hadir di tengah-tengah kita, dan mungkin beliau sambil ada acara juga, sehingga beliau mungkin hanya menyimak, dan mungkin nanti kita setelah paparan dari tim pemateri, Kang Haji Didin, kemudian juga Kang Haji Munib dan Syekh Haji Wida ya, yang sudah ada di tengah-tengah kita. Baiklah Bapak dan Ibu yang kami hormati, biar waktu tidak begitu terbuang, begitu lama, kita berikan kesempatan kepada beliau yang terhormat Bapak Haji Didin Hadiat untuk menyampaikan materi kaitan dengan pedoman implementasi kurikulum merdeka pada madrasah sesuai dengan KMA 347 tahun 2022 ini. Dengan segala hormat, dengan segala kerendahan hati, kami sampaikan kepada beliau untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Monggo silakan Pak Haji Didin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang saya hormati Ketua Pokjawas Jawa Barat, sahabat saya, senior saya, Pak Aziz. Yang saya hormati teman-teman pengurus Pokjawas Jawa Barat. Yang saya hormati teman-teman Pokjawas masing-masing kabupaten seprovinsi Jawa Barat. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya cukup gembira, sangat gembira, dan mendapatkan kepercayaan dari teman-teman, terutama dari pengurus Pokjawas. Ini seakan-akan bereuni Bapak dan Ibu, karena kebetulan saya berasal dari Bandung Barat, ya Bandung Barat. Dapat SK dulu ke Tangerang. Nah setelah dapat SK ternyata Banten menjadi provinsi tersendiri. Alhamdulillah. Yang kedua, saya bersyukur Bapak dan Ibu mendapatkan kesempatan ini bisa berbagi dengan teman-teman Pokjawas. Oleh sebab itu, selayaknya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta salawat dan salam semoga tercurah limpah pada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW.
Bapak dan Ibu, alhamdulillah pada pagi hari ini mungkin dan saya yakin Bapak dan Ibu sudah banyak yang mempelajari tentang kurikulum madrasah dari berbagai sumber, mungkin dari teman-teman Dignas atau yang lainnya. Nah, pada hari ini Bapak dan Ibu mungkin juga sudah banyak membedah dan membaca tentang KMA 347 tahun 2022 tentang implementasi kurikulum Merdeka pada madrasah. Nah, mungkin pada kesempatan ini kita berbagi cerita, mungkin berbagi pengalaman tentang KMA 347. Bapak dan Ibu, mungkin untuk mengefektifkan, saya coba share screen, share screen. Sudah kelihatan Bapak dan Ibu? Sudah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah, ya. Nah, mungkin ini Bapak dan Ibu tadi saya di Dinhadiat, di Dinhadiat, teman saya juga di Bandung Barat ada Bapak Didin Setiawan, ya, sama-sama di pengurus Pokjawasnas. Nah, kebetulan pada tahun ini saya menjadi tim penyusun kurikulum Merdeka pada madrasah, mungkin menjadi salah satu. Selanjutnya mungkin untuk supaya lebih kenal Bapak dan Ibu, saya tugas di pengawas pada kantor Kementerian Kabupaten Tangerang. Kegiatan keseharian tambahannya mungkin menjadi master trainer atau instruktur nasional baik di GTK ataupun di KSKK. Saya menjadi tim pengembang juga, pengembang PKB GTK Madrasah, termasuk juga tim regulasi KSKK dan GTK. Kalau di KSKK sekarang kita lagi giat-giatnya tentang kurikulum Merdeka, dan insya Allah besok tanggal 27 sampai 29 itu adalah finalisasi berbagai buku panduan. Jadi insya Allah buku panduan tentang kurikulum Merdeka itu kita akan diskusikan terakhir di tanggal 27 sampai dengan tanggal 29, sehingga nanti rekan-rekan akan bisa membaca, memberi arahan kepada teman-teman binaan dan lain sebagainya kalau buku panduannya sudah terbit. Kebetulan di KSKK tidak ada dua, satu kurikulum madrasah, yang kedua sedang menyusun buku panduan tentang supervisi pembelajaran. Kalau di GTK kita sedang persiapan untuk PKB di tahun 2022, termasuk penyusunan modul. Kebetulan saya ketua tim dalam penyusun modul supervisi akademik. Selain itu juga di GTK sekarang sedang ada penyusunan revisi juknis tentang PKKM Bapak dan Ibu. Karena kalau yang PKKM yang kemarin mungkin agak kelihatan agak kesulitan dalam menentukan berbagai bukti fisik. Mudah-mudahan revisi yang terbaru tentang PKKM mudah-mudahan tahun ini bisa ini. Kegiatan lainnya ya sebagai asesor tim penilaian kredit juga, dan mungkin sebagai pengurus Pokjawasnas juga. Bapak dan Ibu, kebetulan yang terakhir saya menjadi tim penyusun KMA. Selanjutnya Bapak dan Ibu, kalau melihat di KMA bab 1, saya pikir tidak terlalu banyak masalah, karena mungkin kita baca juga tidak menimbulkan banyak persepsi, mulai dari latar belakang, maksud, sasaran, ruang lingkup, dan pengertian. Saya yakin Bapak dan Ibu tidak mengalami berbagai kesulitan. Di bab 2 Bapak dan Ibu ini standar tingkat pencapaian mulai dari RA sampai dengan madrasah aliyah itu di bab 2. Nah, di bab 3-nya itu adalah standar isi untuk PAI dan bahasa Arab. Karena untuk pelajaran umum itu adanya di Permendikbud Ristek. Nah, selanjutnya nanti mulai ini Bapak dan Ibu, mulai struktur kurikulum ini banyak
banyak hal mungkin yang perlu didiskusikan. Yang pertama, tahun pelajaran ini bahwa madrasah itu sudah mulai terbagi ke dalam 2 kurikulum, yaitu kurikulum 2013, di mana kurikulum 2013 kita masih menggunakan KMA 184. Sedangkan untuk kurikulum Merdeka kita menggunakan KMA 347 dengan pembagian pembelajaran intrakurikulernya 70-80%, sedangkan proyek penguatan karakter profil pelajar Pancasila itu sebanyak 20-30%. Nah, ini mungkin di sini sudah mulai banyak tafsiran-tafsiran, pendapat-pendapat yang memang kita harus menjadikan satu pola pikir bersama. Jadi kurikulum Merdeka ini Bapak dan Ibu untuk tahun ini itu baru teman-teman yang madrasah yang sudah siap itu baru mengisi PDUM. Kemarin sudah mengisi PDUM tanggal 1 sampai tanggal 15. Nanti dari PDUM dari kabupaten itu nanti ke Kanwil nanti ke KSKK atau Dirjen Pendis. Nanti dari Dirjen Pendis itu akan muncul SK madrasah yang akan menjadi piloting pada tahun piloting kurikulum Merdeka pada tahun pelajaran 2022-2023. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, untuk ini mungkin hal yang sama dengan teman-teman di Dignas Bapak dan Ibu, bahwa kita ada 6 fase. Untuk MI ada 3 fase, untuk Sanawiyah ada 1 fase, dan untuk Aliyah ada 2 fase. Nah, untuk MI, A, B, C, dan MTS itu D, yang MA itu adalah E dan F. Yang paling menarik Bapak dan Ibu itu adalah di fase F, di mana fase F itu kepala-kepala madrasah aliyah itu harus betul-betul memikirkan siswanya akan dijadikan apa dan melanjutkan kemana. Itu tergantung dari bagaimana Bapak dan Ibu gurunya nanti di madrasah itu menentukan mata pelajaran pilihan. Nah, ini fase-fase yang berlaku di sama saja di Kementerian Agama ataupun di Kemendikbud. Nah, untuk MI Bapak dan Ibu seperti ini, mungkin ini agak berbeda dengan Permendikbud yang nomor 56 KMA 347, di mana kalau di Dignas itu ada intrakurikuler, ada proyek, ada jumlah gitu kan. Kalau di KMA itu dibuat MI itu satu format, intrakurikulernya misalkan kelas 1 itu 72 dalam kurung 2. Artinya JP yang dibutuhkan untuk kelas 1 itu membutuhkan 72 JP. Nah, dengan asumsi bahwa pekan efektif selama 1 tahun itu 36 minggu. Sehingga 36 minggu dikali 2 itu 72 dan seterusnya sampai kelas 6. Kalau kelas 6 itu hanya dianggap 32 pekan efektif dalam setahun, sehingga 2 dikali 32 itu menjadi 64. Nah, untuk di KMA Bapak dan Ibu, intrakurikuler strukturnya dipisahkan dengan proyek. Nah, proyeknya itu mengambil 20-30% dari kegiatan intrakurikuler. Nah, yang berbeda kalau di Kemendikbud itu, proyek itu hanya kokurikuler. Tapi kalau di Kemenang bisa kokurikuler, disatukan dengan ekstrakurikuler atau juga berkolaborasi dengan intrakurikuler. Jadi ada beberapa pilihan oleh teman-teman di madrasah bisa memilih kegiatan proyek pelajar Pancasila itu apakah mau kokurikuler khusus atau bersama dititipkan sebagian ke ekstra atau sebagian dikolaborasikan dengan intrakurikuler. Ini mungkin yang kalau Bapak dan Ibu pernah membaca struktur yang SD itu pasti ada beberapa format. Nah, kalau di Kemendag hanya MI 1 format 1 lembar saja dari kelas 1 sampai kelas 6 struktur kurikulumnya sudah kelihatan dengan jelas. Adapun proyeknya nanti
mengambil 20-30 dari pekan efektif ini. Di di sanawiyah juga tidak jauh berbeda. Sanawiyah dia termasuk fase D, Bapak dan Ibu. Kalau kelas 7, kelas 8 itu agak dipisah dengan kelas 9. Kenapa? Karena memang kelas 7 dan 8 itu pekan efektifnya 36. Sedangkan kelas 11 itu hanya 32. Selanjutnya untuk struktur kurikulum Merdeka pada Aliyah ini mulai kita banyak berpikir. Aliyah itu kelas 10-nya itu adalah fase E, di mana semua siswa itu mempelajari pelajaran yang sama. Mungkin kalau Bapak dan Ibu bisa lihat, di situ ada yang beda. Misalkan kalau kemarin ada jurusan IPA, IPS, Bahasa Agama. Misalkan kalau sekarang tidak ada jurusan di kelas 10, mata pelajaran pun yang poin 6 dan 7 misalkan ada IPA, ada IPS gitu kan ya, dan lain sebagainya. Nah, nanti yang mulai ada sedikit masalah itu pas naik ke fase F. Nah, fase F itu di kelas 11 dan kelas 12. Suaranya kedengaran jelas Bapak dan Ibu? Halo Bapak dan Ibu? Jelas, Kang Udin, dilanjut. Jelas, karena ada yang bocor. Jelas, lanjutkan Pak. Jelas Pak. Ya, selanjutnya Bapak dan Ibu, ini untuk struktur kurikulum yang kelas yang Aliyah. Ganggu nih. Nah, yang menarik Bapak dan Ibu di sini di Aliyah itu yang menarik di kelas 11 dan kelas 12 karena sudah ada mata pelajaran pilihan. Nah, kita harus sudah menghilangkan image jurusan karena di kelas 11-12 tidak ada jurusan. Kita sudah menghilangkan image peminatan karena sudah tidak ada peminatan. Yang ada adalah pilihan. Nah, Bapak dan Ibu, di sini siswa memilih. Nanti dipandu mungkin oleh teman-teman timnya bersama guru BK. Nah, misalkan kelas 11-1 kira-kira siswa ini akan kuliahnya berbasis apa, gitu kan ya. Misalkan anak ini akan berbasis agama. Nah, boleh Bapak dan Ibu ngambil pilihannya itu 4-5, misalkan ilmu hadis, usul fikih, bahasa Arab, misalkan ditambah anak-anak selain agama juga ingin menjadi perawat misalkan atau kesehatan atau bidan, maka ditambahkan biologi. Anak supaya bisa bergaul dengan teman-teman, bisa berinteraksi, misalkan ditambahkan sosiologi. Jadi kelas 11 itu tidak ada lagi IPA IPS, tapi ada kelas yang merupakan kelompok dari kira-kira anak itu akan kemana. Nah, itu dilihat dari mana? Dilihat misalkan dari bakat. Bakatnya dari misalkan dari psikotes. Yang kedua, prestasi anak selama belajar di kelas 10. Yang ketiga, minat anaknya kemana. Nah, ketiga ranah itu misalkan dari bakat, prestasi, dan minat siswa, itu baru disimpulkan oleh teman-teman, oleh tim, mungkin tim yang dibentuk oleh madrasah, biasanya ada tim penjamin mutu internal, atau juga mungkin tim BK dan lain sebagainya untuk menentukan kelas. Misalkan Bapak dan Ibu, anak ini yang suka teknik. Nah, kalau misalkan jumlah rombelnya banyak gitu kan, jumlah rombelnya banyak kan banyak pilihan. Misalkan kalau untuk kelas 11-2 untuk anak-anak yang senang teknik. Nah, kalau anak senang teknik berarti guru dipilihkan kira-kira mata pelajarannya apa. Fisika, misalkan kimia, atau matematika tindak lanjut, atau misalkan anak juga senang ekonomi, bahasanya perlu ditingkatkan, misalkan dengan bahasa Inggris tingkat lanjut. Jadi pilihan-pilihan di tingkat SLT ini sangat memungkinkan. Misalkan ada anak ada kelompok anak yang akan ke pertanian, misalkan ke perawatan, ke kedokteran, Bapak dan Ibu. Itu kan tidak perlu belajar fisika. Jadi mata pelajaran pilihannya mungkin biologi, kimia, informatika, atau sosiologi, atau dengan bahasa Inggris.
Jadi itu tergantung dari kelompok-kelompok itu. Misalkan anaknya senangnya ke ekonomi, senangnya ke bisnis. Oh berarti kelompok kelas misalkan 11D atau 11-4, maka kelasnya itu bisa saja ekonomi, misalkan ekonomi yang mendukung ekonomi itu sosiologi misalkan. Ditambah lagi bahasanya bahasa Mandarin, atau misalkan ditambahkan lagi dengan untuk menambah pengetahuan agamanya misalkan ilmu fikih dan lain sebagainya. Jadi betul-betul merdeka untuk anak kelas 11 itu memilih jurusannya. Jadi Bapak dan Ibu ini sudah mulai lagi teman-teman Dikbud itu untuk pemilihan ini tidak lagi ada sekat. Misalnya kalau yang Permendikbud yang 56 termasuk di KMA itu misalkan mata pelajarannya 4 sampai 5. Terus satu kelompok itu maksimal ada 3 mata pelajaran. Kemungkinan ke depan itu tidak dibatasi lagi, pokoknya 5 mata pelajaran, jumlah jamnya 22 jam. Jadi ini yang unik nanti Bapak dan Ibu untuk mendampingi, karena salah satu tugas pengawas yang di buku yang sedang kita susun di buku implementasi itu adalah sebagai pendamping, nanti mendampingi teman-teman yang melaksanakan kurikulum merdeka. Jadi kalau untuk aliyah tadi Bapak dan Ibu, kita banyak pilihan, apalagi kelasnya sampai misalkan ada 9 rombel bahkan 10 rombel. Tiap rombelnya itu memiliki khas untuk mata pelajaran masing-masing. Adapun nama kelasnya bisa 11-1, 11-2 sampai dengan 11-10. Ini tentang struktur kurikulum. Selanjutnya Bapak dan Ibu, untuk madrasah khusus, kayak misalkan kita tuh punya MA plus MA plus madrasah reguler, tapi ada tambahannya, ada tambahan keagamaan, ada yang tambahan akademik, KIC, ada tambah program keterampilan. Kita memiliki 3 MA plus, gitu, MA plus. Ada yang keagamaan kayak MAPK dan kawan-kawan, ada MA program akademik. Nah selanjutnya ada juga struktur kurikulum untuk MAK, Badan Ibu MAK. Nah selanjutnya ini untuk teman-teman MAK. Nah pembelajaran di madrasah Bapak dan Ibu sama saja dengan sekarang, itu perencanaan. Kalau sekarang kan mulai kita membuka dari silabus gitu kan ya. Nah sekarang itu kita mulai dari CP, capaian pembelajaran. Nanti CP itu dibedah oleh Bapak dan Ibu guru, dibimbing pengawas, itu menjadi CP dan ATP. Gitu ya. Jadi capaian pembelajaran itu nanti dibedah oleh madrasah. Pada suara bocor, Pak. Nah, udah apa ya? Ya, dilanjut Bapak dan Ibu. Nah, pada bab 5 itu tentang pembelajaran di madrasah. Nanti insya Allah ada buku panduan tentang pembelajaran dan asesmen. Bahwa diawali dengan perencanaan. Jadi apapun tetap ada perencanaan. Nah kalau dulu kita mengenal silabus dari mulai silabus kita turunkan sampai dan seterusnya. Kalau kita sekarang mulai dari capaian pembelajaran. Nah capaian pembelajaran alhamdulillah untuk PAI dan Bahasa Arab sudah diterbitkan oleh Dirjen Pendis. Nah untuk yang pelajaran umum ini yang terbaru Bapak Ibu baru seminggu ini mungkin terbit, itu capaian pembelajaran dari Badan Standar Kurikulum Asesmen dan Pembelajaran BESKAP ya. BESKAP itu yang di Kemendikbud, yang kalau yang dulu nomornya 008. Nah ternyata Diknas sudah revisi yang baru untuk capaian pembelajaran yang nomor 33. Nanti capaian pembelajaran yang baru itu udah baru seminggu terakhir ini Bapak dan Ibu terbit ya. Nanti di perencanaan itu dari CP Bapak dan Ibu akan membedah ke tujuan pembelajaran. Dari tujuan pembelajaran Bapak dan Ibu akan membedah kepada alur tujuan pembelajaran ATP, CP dibedah jadi TP terus ke ATP.
Selanjutnya dari situ nanti kita akan ke modul ajar. Modul ajar itu kalau dulu RPP, kalau sekarang namanya modul ajar. Nah, pertama pas saya baca-baca modul ajar dikira itu modul, ternyata modul ajar itu hampir sama dengan RPP. Nah, dari modul ajar itu baru kita ke bahan ajar. Nah, jadi di perencanaan ini itu apa yang harus kita siapkan, apa yang harus guru siapkan, apa yang harus kita expert misalkan membina guru itu adalah bagaimana kita membedah dari CP menjadi TP menjadi ATP. Selanjutnya yang kedua, bagaimana kita membimbing guru membuat modul ajar. Yang ketiga, bagaimana kita membimbing guru dalam membuat asesmen diagnostik gitu kan. Jadi yang terakhir itu baru bahan ajar. Jadi ada 6 hal yang harus disiapkan guru pada waktu perencanaan. Dan itu mudah-mudahan... Maaf, slide-nya kosong Pak Dokter. Baru perencanaan Bu ya? Slide-nya kosong, tidak ada Pak Dokter. Iya Pak, baru perencanaan. Oh iya, itu hanya perencanaan Pak, itu maksudnya penjelasan. Hanya penjelasan saja. Nanti di perencanaan ada apa saja, nanti ada satu slide lagi Bu setelah ini apa yang harus disiapkan oleh guru. Jadi perencanaan ini ada 6 yang harus disiapkan oleh guru. Nah selanjutnya Bapak dan Ibu setelah perencanaan biasa ke pelaksanaan. Nah pelaksanaan itu biasa pembelajaran hampir sama dengan kurikulum K13. Nah, walaupun paradigma baru, pembelajaran paradigma baru. Kita mungkin apa sih paradigma baru gitu kan ya. Di situ juga masih ada pembelajaran abad 21 yang learning how itu kan ada sampai learning how to do dan lain sebagainya. Nah, terus literasi 4C dan lain sebagainya itu pelaksanaan pembelajaran. Ya ada misalkan problem based learning dan lain sebagainya. Jadi pelaksanaan itu Bapak dan Ibu, perencanaan ternyata intinya pada pembelajaran bagaimana guru ini melaksanakan pembelajaran dengan berbagai teknik, dengan berbagai model, dengan berbagai pendekatan, supaya perencanaannya bisa disampaikan dengan baik. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu ada penilaian. Nanti Bapak dan Ibu akan mempelajari penilaiannya seperti apa, gitu kan. Kalau saya lihat penilaiannya tidak jauh berbeda Bapak dan Ibu dengan K13. Dunia, bukan di Indonesia, tetapi di dunia. Di ETA Keuangan Maret 2018, Februari 2020 setahun. Mohon maaf, itu yang bocor. Itu suaranya Pak Babas juga di mute dan yang lain-lainnya tolong suaranya di mute. Februari 2020. Suaranya nggak ada, suaranya bocor. Kalau saya jadikan host, saya akan amankan nanti. Sangat resmi, nanti melanggar aturan. Kalau tetapi yang jadi host tolong amankan. Bang, coba itu, pada bocor itu. Pak Munib, saya jadikan host, saya akan amankan nanti. Virus antaranya. Kang Deden di itu aja. Ada yang bocor. Saya yang bocor bukan dari Depok. Boleh Kang Deden Setiawan. Ya, saya jadikan host dulu, saya akan amankan semua yang terbuka, saya akan tutup tadinya. Ya, boleh, silakan Kang Deden. Memberikan Jakarta sama butuh dalmi. Anu salajana aya Pak, jika kepilak padahal pilak. Mohon maaf, co-host itu bertugas mengamankan ini. Saya bukan co-host, jadi nggak bisa mengamankan. Ibu Yeni Tasikmalaya ta. Mungkin gini, para co-host kan itu co-host sudah ada, bisa dimatikan oleh co-host kan? Itu suara Bu Yeni itu mungkin ada kegiatan. Dia enggak bisa dimatikan Bu kalau saya co-host, saya bukan co-host di sini. Pak Didin dijadikan co-host dulu Pak.
Jamut Bu semua coba Yeni, pada Muhammad, pengertian. Tasikmalaya, Yeni, punten. Iya ini, bego tuh. Ini nggak mungkin dengan cara gini caranya. Saya ahli di bidang ini. Tata caranya sebelumnya saya jadikan co-host dulu. Saya akan amankan semua. Nah, Pak Didin hadiah punten ya. Ya, mangga. Saya jadikan co-host dulu. Nggak apa-apa kan saya host sekarang nih. Saya Ya. akan amankan semua mic-nya itu. Makasih. Yang jadi co-host bisa mematikan rekannya. Semua co-host bisa itu. Pak Ibu Wida, Pak Tatang, itu bisa di co-host mematikan mic yang orang lain. Makasih. Dengan pengalaman kinerja ya upload gawe Gimana ini teh masih bocor. Saya co-host, saya akan bisa mematikan dulu. Artinya saya nama Bocor. Di telepon Kemudian saya jadikan co-host. Ya Allah, ini acara. ya kalau ada hostnya udah langsung sama hostnya kemana tuh? Hostnya kayaknya ninggalin laptop. Ngumpet. Nah. Iya, kayaknya ngumpet tuh hostnya. Pak Supardi di Elmu. Yang jadi co-hostnya Pak Didin hadiah sebenarnya. Hostnya kayaknya ninggalin laptop nih. Pak Munir tadi. Makasih udah. Lanjut. Pak Didin. Masih bocor. Sehat. Hah? Kalau ada punya nomor teleponnya mah ditelepon aja ya. Pak Supardi. Ya no. Nggak lama gini. Dalam tata cara Zoom itu ada tekniknya, ada SOP-nya. Sok saya jadikan co-host, saya akan amankan mic-nya bisa dimatikan oleh saya. Tapi saya bukan co-host, jadi nggak bisa mematikan. Terima kasih. Esok atau dipindahkan aja. Iya, yang jadi host sementara ini tidak ada di depan laptop. Kalau ada di depan laptop pasti dia tahu ini. Iya. Makanya panitia yang mengatakan gitu. Pak Didin kan ya host nih. Nama saya, klik kanan pakai mouse, jadikan saya kok. Dilanjut aja Pak. Yang sekarang co-host itu bisa mematikan. Ada Pak Munib, ada Pak Tatang, ada Pak Bu Wijaya. Itu co-host kan saya lihat. Itu bisa mematikan mic peserta. Itu caranya. Terima kasih. Betul Pak, cuman mereka nggak ada di depan laptop, jadi nggak tahu kejadian ini. Mohon, itu bisa dimatikan oleh kita, oleh panitia Pak. Biar dia jangan urusin. Jadi nggak ada semua depan laptop. Hostnya ada mau gimana jadikan hostnya. Udah ini sudah sepi, silakan mulai aja. Ya. Bapak dan Ibu, saya lanjut dulu ya. Tadi kita sudah
Nggak ada suaranya, Pak Didin. Oh ya. Udah kedengaran, Pak? Udah, Pak. Siap. Udah. Ya. Bapak dan Ibu, kita lanjutkan. Nah, tadi sudah sampai penilaian. Jadi apa saja yang harus kita lakukan sebagai pengawas, mendampingi kepala madrasah dan guru-guru mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai penilaian. Nah, tadi kita sudah sampai penilaian. Di penilaian itu Bapak Ibu, kalau kita lihat tidak jauh berbeda dengan K13. Tetap saja ada penilaian kognitif, psikomotor, afektif tetap. Cuma yang membedakan bahwa kalau K13 itu lebih kepada penilaiannya formatif dan sumatif gitu. Ada formatif, ada sumatif di situ yang lebih jelas. Nah, terus yang kedua nanti dari penilaian itu Bapak dan Ibu dari mulai perencanaan, membuat naskah, pelaksanaan penilaian, pengoreksian sampai dengan kepada pengisian raport. Nah, itu ada beberapa yang memang yang harus kita dampingi teman-teman guru dari mulai bagaimana asesmen diagnostiknya, bagaimana membuat perangkat soalnya, naskah soalnya dari mulai kisi-kisi sampai naskah soal, bagaimana pelaksanaannya, bagaimana pengoreksian sampai dengan kepada pengisian raportnya. Itu yang ada di penilaian. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, implementasi. Nah, implementasi yang sekarang dilaksanakan itu ada 2. Yang pertama kurikulum 2013, madrasah masih melaksanakan kurikulum 2013 sampai dengan nanti 2024. Nah, 2024, 2025 semuanya sudah kurikulum merdeka. Yang kurikulum 2013 tetap kita menggunakan KMA 83 dan KMA 184 untuk MI sampai dengan MA. Untuk RA menggunakan KMA 792 tahun 2018. Untuk pelajaran yang di luar PAI dan bahasa Arab kita menggunakan Permendikbud. Nah, selanjutnya untuk kurikulum merdeka Bapak dan Ibu, sekarang itu sedang penilaian untuk provinsi mana saja yang menjadi pilotingnya mana saja. Cuma memang ada beberapa kesalahpahaman Bapak dan Ibu kemarin yang saya lihat di beberapa provinsi bahwa piloting itu kadang teman-teman dari provinsi langsung menunjuk madrasah-madrasah yang piloting. Ya, seharusnya piloting itu tidak ditunjuk dari Kemenag Kabupaten atau Kanwil, tapi piloting itu adalah madrasah-madrasah yang sudah siap melaksanakan K13, mungkin sudah melaksanakan sosialisasi atau menyiapkan bintek dan lain sebagainya. Mereka yang sudah siap itu baru melaporkan mendaftarkan diri di PDUM. Nah, setelah mendaftarkan di PDUM, termasuk mendapat rekomendasi dari Kemenag Kabupaten, baru dikeprovinsikan. Nanti provinsi memverifikasi gitu kan mana yang layak dan tidak layak untuk dilanjutkan, baru sampai ke dirjen. Nah, ke dirjen nanti dirjenlah yang akan melihat mana kira-kira madrasah yang akan dijadikan piloting. Nanti akan ada pendampingan dan kawan-kawan. Nah, Bapak dan Ibu, kalau di madrasah itu berbeda dengan di sekolah. Kalau sekolah itu sudah ada sekolah penggerak, ada kepala sekolah penggerak, ada guru penggerak. Nah, kalau di motivasi di teman-teman Kemenag itu akan kan madrasah yang pilot project itu adalah bukan sekolah-sekolah yang bagus, bukan madrasah-madrasah yang bagus, tapi madrasah-madrasah yang bisa dikembangkan sehingga nanti akan kelihatan perkembangannya, dampaknya dari kurikulum merdeka ini. Jadi tahun ini Bapak dan Ibu 2022-2023 baru sampai kepada madrasah piloting. Kalau nanti mungkin 2023-2024 itu mulai ada piloting dan juga ada madrasah penyelenggara kurikulum merdeka yang mandiri. Nah, tahun ini, tahun 2022-2023 untuk piloting itu baru kalau MI kelas 1 dan 4, kalau Sanawiyah kelas 7 dan aliyahnya kelas 10. Sampai mungkin 2024 semua piloting sudah
ada di kelas 12. Mudah-mudahan di tahun 2024 kita semua sudah menggunakan kurikulum baru, apakah namanya masih kurikulum Merdeka dan lain sebagainya, karena masih teman-teman Dignas juga masih prototip, dan kita pun masih piloting. Itu untuk implementasi kurikulum pada madrasah. Jadi sekarang itu posisinya teman-teman yang kemarin sudah mendaftarkan diri karena siap dan lain sebagainya, itu sekarang sedang diolah oleh teman-teman KSKK. Nah, mekanismenya Bapak dan Ibu, alur pelaksanaan kurikulum Merdeka, tadi sudah sedikit saya jelaskan bahwa madrasah secara mandiri melakukan persiapan implementasi. Nah, secara mandiri itu mungkin mengadakan dia sosialisasi kurikulum Merdeka termasuk KMA 347. Termasuk mungkin nanti ada dia sudah mulai membedah CP dan seterusnya, sudah menyiapkan kurikulum operasionalnya, sudah menyiapkan modul ajarnya dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya madrasah menyusun dan mengembangkan kurikulum operasional. Ini nanti juga kalau saya melihat kurikulum operasional ini sangat sangat membutuhkan berbagai pertimbangan sesuai dengan madrasahnya masing-masing. Kalau teman-teman Dignas namanya KOSP Bapak dan Ibu. Nah, kalau di kita namanya KOM. Jadi kita sudah familiar namanya, sudah buat KOM apa belum gitu kan. Jadi KOM itu kurikulum operasional madrasah. Insya Allah nanti akan sedang dibahas buku panduannya. Di mana buku panduan ini Bapak dan Ibu tidak akan jauh dengan teman-teman Dignas, karena kemarin kita diskusi juga dengan teman Dignas, silahkan pakai. Cuma mungkin di dalamnya dimasukkan nuansa-nuansa kemadrasahannya, nuansa-nuansa yang lainnya. Agak sedikit berbeda walaupun kerangka dasarnya hampir sama. Yang membedakan itu adalah kalau di Dignas itu tidak ada buku panduan implementasi kurikulum Merdeka. Tapi kalau di Kemenag sedang disusun buku panduan kurikulum implementasi kurikulum Merdeka pada madrasah. Selanjutnya madrasah yang sudah siap menerapkan kurikulum Merdeka mengajukan usulan kepada kantor kementerian kemarin lewat PDUM dari admin kabupaten ke provinsi, nanti diverifikasi oleh orang provinsi, Hepdes dan kawan-kawan. Nah, dari provinsi langsung ke Direktorat Jenderal, Dirjen menetapkan madrasah pelaksana kurikulum Merdeka Bapak dan Ibu. Selanjutnya madrasah yang telah ditetapkan sebagai pelaksana kurikulum Merdeka dapat memilih 2 pilihan dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Artinya 2 pilihan itu bisa menggunakan kurikulum 13 tapi dinuansakan kurikulum Merdeka, atau langsung ada kurikulum Merdeka. Selanjutnya Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melakukan penyusunan EMIS. Nah, ini yang sedang kita perjuangkan terus Bapak dan Ibu supaya terjadi namanya keselarasan antara program dengan simpatika supaya tidak merugikan Bapak dan Ibu guru. Mudah-mudahan kita dorong adanya kemerdekaan dalam penentuan JP. Jadi JP yang kemarin yang disebut kurikulum itu kita berharap madrasah kalaupun ada yang menambah misalkan mata pelajaran ini ternyata jamnya bisa ditambah baik di materi mata pelajaran pilihan atau mata pelajaran umum, maka kita akan mencoba dengan teman-teman simpatika bahwa itu bisa diadopsi. Nah, kalau sebelum ada simpatika dulu, kita itu misalkan kurikulum lama fisika 3 jam, karena ini untuk meningkatkan anak dijadikan 5 jam. Atau bahasa Arab yang 2 jam misalkan jadi 4 jam. Kalau dulu itu boleh dan diakui. Nah, kalau kemarin itu harus sesuai dengan seluruh kurikulum. Nah, kita sedang berusaha dengan teman-teman untuk mensinkronkan, menselaraskan dengan teman-teman simpatika. Nah, terutama untuk relokasi dan penambahan JP untuk mata pelajaran yang sekiranya oleh Bapak dan Ibu itu membutuhkan jam tambahan. Karena pada dasarnya kurikulum Merdeka itu sebetulnya guru misalkan 1 CP Bapak dan Ibu. 1 CP itu adalah 1 fase. 1 fase 1 CP. Nah, Bapak dan Ibu menentukan JP itu setelah guru-guru merenung kira-kira 1 CP ini bisa diajarkan dengan berapa JP.
walaupun materi-materi yang diajarkan berbeda dengan K13, misalkan kalau K13 itu terlalu luas dan lain sebagainya, sedangkan yang kurikulum merdeka itu dari CP itu dicari adalah kompetensi-kompetensi atau materi-materi yang esensial saja. Nah, walaupun dicari materi-materi yang esensial saja, kemungkinan ada mata pelajaran di beberapa madrasah ada yang ingin mengembangkan mata pelajaran lebih dalam. Nah, oleh sebab itu kita sedang berusaha dengan teman-teman simpatika, misalkan ini bahasa Arab ini jamnya sekian, harusnya untuk CP gini tidak cukup untuk sekian, jamnya ditambah, dan mudah-mudahan itu bisa diadop oleh teman-teman simpatika. Nah, ini yang penting sebetulnya di kegiatan ini, bagaimana kurikulum yang kita susun, kurikulum yang merdeka ini bisa juga merdeka lewat simpatika, karena teman-teman itu tentu khawatir dengan adanya beberapa misalkan pengurangan JP dan lain sebagainya berpengaruh kepada sertifikasi dan kawan-kawan, mungkin seperti itu. Selanjutnya nanti terakhir Dirjen Pendis itu menunjuk madrasah untuk menjadi piloting pelaksana kurikulum merdeka. Ini adalah alur yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama lewat PDUM, Bapak dan Ibu. Nah, kemarin memang ada sedikit beberapa permasalahan di provinsi yang berbeda-beda, sehingga ada beberapa madrasah yang ditunjuk untuk langsung pilot project oleh kabupaten ataupun kamil. Sebetulnya harusnya tidak seperti itu. Dilanjutkan Bapak dan Ibu. Nah, ini yang menarik kepada Ibu, profil pelajar Pancasila, dan di madrasah itu ada pendamping, ada 2 profil. Kita berharap ada profil pelajar Pancasila dan ada profil pelajar rahmatan lil alamin. Jadi kalau pada dasarnya profil ini adalah bagaimana Bapak dan Ibu mendampingi kepala madrasah dengan kekhasan madrasah masing-masing. Kira-kira siswa kita itu ingin memiliki karakter seperti apa. Nah, kalau kita sudah berpikir bahwa madrasah yang kita bina itu ingin memiliki karakter seperti apa dengan pendampingan Bapak dan Ibu, maka kegiatan profil pelajar Pancasilanya seperti apa. Nah, proyek ini Bapak dan Ibu itu durasi atau waktunya itu diserahkan kepada Bapak dan Ibu. Yang jelas itu memiliki waktu 20 sampai dengan 30% dari intrakurikuler. Nah, contohnya kalau 1 tahun kita ada 36 minggu efektif, maka berapa minggu yang dimanfaatkan untuk profil untuk proyek? Berarti 20% dikali 36 itu sekitar 7 minggu sampai 8 minggu itu digunakan untuk proyek. Nah, proyek itu sudah barang tentu ada perencanaannya, ada pelaksanaannya, dan ada kegiatan akhir. Kalau misalkan Bapak dan Ibu ngambil proyeknya, temanya Bhinneka Tunggal Ika misalkan. Nah, Bhinneka Tunggal Ika itu Bapak dan Ibu membuat proyek, misalkan anak-anak apakah tarian tradisionalnya atau adat istiadatnya dan lain sebagainya dikaji, dan lain sebagainya, anak-anak mungkin dibagi kelompok dan lain sebagainya. Dari perencanaan, nanti pelaksanaannya mereka mempersiapkan segala macam. Nanti di akhir mungkin ada pementasan panggung, ada presentasi dan lain sebagainya. Itu merupakan proyek. Tapi di madrasah mudah-mudahan dibingkai dengan pelajar rahmatan lil alamin itu Bapak dan Ibu. Jadi anak-anak kita, artinya kegiatan ini satu gitu kan, jangan sampai ada pendapat di Kemenag ada 2 proyek, berarti ada 2 proyek, ini bisa digabung Pak. Jadi profil pelajar Pancasila itu bisa disatukan dengan profil rahmatan lil alamin, atau profil rahmatan lil alamin ada di dalam profil pelajar Pancasila, mirip dengan moderasi beragama dan lain sebagainya. Jadi pola pikir di sini Bapak dan Ibu adalah kita mendampingi madrasah, bagaimana madrasah ini meluluskan siswanya, ingin memiliki siswa dengan karakter seperti apa, gitu kan ya, dan lain sebagainya. Maka dibuatlah proyek. Nah, proyek-proyek ini Bapak dan Ibu, kalau kita lihat, kita bedah, itu tidak jauh berbeda antara proyek penguatan profil Pancasila dengan rahmatan lil alamin. Jadi kegiatannya itu bisa
beriringan dan dapat disatukan dengan proyek pelajar Pancasila. Itu mungkin yang hampir sama. Semua kegiatannya kalau di yang profil pelajar Pancasila hanya kokurikuler. Tapi kalau di Kemenag itu boleh kokurikuler, boleh disatukan dengan ekstrakurikuler, boleh juga berkolaborasi dengan intrakurikuler. Nah, ini sedang disusun bukunya Bapak dan Ibu. Nanti kalau dengan kokurikuler seperti apa, dengan intrakurikuler seperti apa, dengan ekstrakurikuler seperti apa. Yang jelas kita berpikir dengan teman-teman, jangan sampai madrasah ini terlalu lama dengan misalkan kegiatan yang proyek, artinya khawatir tidak bisa mengendalikan Bapak dan Ibu. Misalkan anak jangankan sampai 8 minggu anak belajar mandiri di luar kelas, misalnya membuat sebuah proyek gitu kan. 1 minggu pun misalkan kalau anak belajar di luar kelas tanpa intra mengerjakan proyek, nah itu pengendaliannya luar biasa. Apalagi misalkan satu tingkatannya misalkan sampai 9 sampai 12 rombel, itu membutuhkan energi yang luar biasa. Nah, oleh sebab itu di Kemenag itu artinya ada kokurikuler, artinya terpisah dengan intrakurikuler. Nanti dibagi dari 36 minggu itu untuk intrakurikuler berapa, kokurikuler berapa. Nah, yang disebutkan tadi 20%. Jadi kalau dalam 1 tahun dari 36 itu berarti sekitar 26 sampai 27 digunakan untuk intrakurikuler, yang 7 sampai 8 minggunya digunakan untuk kokurikuler. Itu kalau kita hanya murni kokurikuler. Tapi kalau misalkan kita akan berkolaborasi dengan ekstrakurikuler, misalkan perencanaannya, persiapannya kita gunakan di luar, misalkan di luar jam, di luar intrakurikuler, itu mungkin tidak terlalu memakan waktu yang intrakurikuler, karena khawatir juga walaupun materi-materi esensial, tapi dikhawatirkan ini akan target kita untuk menjadikan anak kurang tercapai juga. Atau nanti misal sebagian yang nilai-nilai rahmatan alamin dan juga profil pelajar Pancasilanya yang nilai-nilainya sudah bisa dimasukkan di dalam intrakurikuler. Jadi kolaborasi dengan intrakurikuler. Jadi yang membedakan itu Bapak dan Ibu, kalau di Dignas hanya kokurikuler. Tapi kalau di Kemenag boleh kokurikuler, boleh kolaborasi tiga-tiganya antara kurikuler, intrakurikuler dengan ekstrakurikuler. Nah, tergantung dari desain masing-masing madrasah. Nah, supaya apa? Supaya pembelajaran di madrasah akan lebih efektif dan efisien. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana kalau disatukan proyek misalkan dengan kegiatan pesantren, kegiatan segala macam, itu bisa masuknya di kegiatan ekstrakurikuler. Artinya tidak terlalu banyak mengganggu kegiatan intrakurikuler. Itu yang membedakan yang bedanya Bapak dan Ibu. Tapi proyek ini adalah 2 in 1. Artinya 2 proyek bisa menjadi satu, gitu kan, menjadi satu, bukan penguatan profil Pancasilanya 20%, rahmatan alaminya 20%. Nah, itu artinya akan kebanyakan mengambil waktu. Jadi proyek dan profil rahmatan alamiah itu semuanya itu adalah minimal 20%, maksimalnya 30%. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, untuk RA, nah kalau RA itu kan tema profil pelajar Pancasilanya sambil bermain, ya. Jadi sambil belajar dikolaborasikan dalam pembelajaran, itu akan berbeda dengan MI dan MTS atau MA. Nah, kalau profil pelajar Pancasila Bapak dan Ibu yang 20-30% itu untuk madrasah aliyah reguler biasa itu hanya 7 tema. Tapi kalau madrasah aliyah yang ada jurusan yang ada plus keterampilannya, itu bisa dengan kebekerjaan. Kalau MAK sudah jelas 8 dengan kebekerjaan. Tapi kalau madrasah aliyah keterampilan itu itu bisa juga ada tema kebekerjaan. Jadi 8 tema ini, itu kan 8 tema ini, nanti yang tema-tema yang profil rahmatan alamin
yang 10 tema, ini bagian dari apa moderasi dan kawan-kawan, itu bisa digabung ke situ. Misalkan kita sedang tema bangun jiwa dan raganya, nah, temanya. Nah di dalamnya nilai profil Pancasilanya masuk. Nah kalau kira-kira bangun jiwa dan raganya, kira-kira profil Pancasilanya ada keteladanan. Kang Didin, tolong mutenya dihidupkan. Ya, dilanjut Bapak dan Ibu ya. Jadi ini profil Pancasila, termasuk profil pelajar rahmatan alamin. Jadi kegiatannya 1, 2 in 1, tapi di dalam profil Pancasila di dalamnya juga ada rahmatan lil alamin. Jadi satu kesatuan, bukan 2 hal yang terpisah. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, untuk proyek ini, itu kan untuk proyek ini, MI itu 2 tema yang berbeda dalam setiap tahun. Ada misalkan temanya itu tentang kebersihan. Nah, kebersihan itu segala macam, kalau kelas 1 apa, kelas 2 apa, kelas 3 apa, sampai dengan kelas 6 itu seperti apa. Walaupun temanya sama, tapi proyeknya bisa berbeda. Nah, untuk MTS itu ada 3 proyek. Jadi 3 proyek itu misalkan tadi ada 8 minggu proyek, itu berarti dibagi 3 minggu, 3 proyek. Berarti 8 dibagi 3, itu sekitar rata-rata 2 sampai 3 minggu per proyek. Nah, proyek Nah, Bapak dan Ibu, proyek ini waktunya terserah madrasah masing-masing. Artinya ada di minggu keberapa gitu kan ya untuk proyek 1. Proyek 2-nya ada di bulan keberapa, proyek ketiganya ada di bulan berapa. Yang jelas untuk MTS dan MA kelas 10 itu ada 3 proyek. Nah, untuk kelas 11 dan 12-nya itu ada 2 proyek dengan 2 tema. Jadi kalau kita misalkan ingin semua tema diambil di Sanawiyah dan di Aliyah, itu berarti untuk kelas 10 3 proyek dengan 3 tema yang berbeda. Terus naik kelas berikutnya, kalau Sanawiyah kelas 8 ambil 2 proyek, tapi berbeda tema dengan kelas 7-nya. Sanawiyah naik lagi ke kelas 9, 2 proyek lagi yang berbeda lagi dengan kelas 7 dan kelas 8, sehingga di Sanawiyah itu bisa saja 7 proyek itu tuntas ada semua. Ada 7 proyek dengan 7 tema. Begitupun di Aliyah, bisa 7 proyek dengan 7 tema. Nah, kalau di MAK itu selalu ada kebekerjaan. Jadi ada tema yang ke-8. Kalau di Madrasah Aliyah itu, madrasah yang reguler, itu hanya 7 saja, kecuali yang plus keterampilan. Kalau yang di MAK 3 proyek untuk kelas 10, kelas 11-nya ada 2 proyek, dan kelas 12-nya ada 1 proyek. Karena mereka PKL. Mungkin proyeknya di PKL itu, Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya perangkat ajar tadi yang bisa disiapkan. Kalau modul-modul ini sudah disiapkan, modul ajar juga sudah disiapkan, buku teks sudah disiapkan. Nah, sebetulnya Bapak dan Ibu untuk awalan itu kayak CP, TP, ATP, modul ajar itu banyak contoh. Tinggal kita merapihkan. Tapi lambat laun, guru pun harus terampil bagaimana membedah dan membuat modul ajar. Ini perangkat ajarnya. Nah, selanjutnya ini yang menjadi ruh madrasah Bapak dan Ibu. Nah, ini juga tugas kita selaku pengawas. Kadang teman-teman kita itu visi misi segala macam itu dari berdiri tahun 80 sampai sekarang belum berubah juga. Padahal kita minimal 4 tahun sekali itu harus ada review dari visi misi dan lain sebagainya. Yang kedua, di kita itu masih hobinya copy paste tanpa melihat kondisi madrasah yang sebetulnya. Makanya di KOM ini, di kurikulum operasional madrasah ini, Bapak dan Ibu, itu dari mulai
analisis SWOT dan lain sebagainya, ada analisis konteks. Jadi yang kita akan ajarkan itu siswanya dari kalangan apa, siswanya apa saja, karakter siswanya seperti apa, itu masuk nanti di ruhnya KOM. Nah, KOM ini dikembangkan, mudah-mudahan semua madrasah sudah memiliki penjamin mutu internal, karena harus punya, tiap madrasah harus punya tim penjamin mutu internal. Nah, kalau kita sebagai pengawas, kita masuknya ke dalam tim penjamin mutu eksternal, tugas kita. Nah, dikembangkan menunjukkan kesesuaian karakter dan seterusnya, Bapak dan Ibu. Pokoknya saya lihat KOM ini begitu lengkap ya, urutannya dan sebagainya. Insya Allah tanggal 27 sampai 29 kita akan mengkritisi KOM. Mudah-mudahan setelah tanggal itu di bulan Juli mungkin sudah bisa terbit dan sudah bisa dinikmati dan dipelajari oleh Bapak dan Ibu. Nah, yang kedua, yang kurikulum operasional ini Bapak dan Ibu, kalau kemarin namanya KTSP, itu kadang-kadang madrasah kita itu ilegal. Artinya kurikulum belum ditandatangan oleh Pak Kabid untuk Alia, kalau Sanawiyah dan ini biasanya ini sudah pembelajaran. Nah, idealnya kurikulum ini sudah artinya sudah ditandatangan oleh yang berkompeten itu ya sebelum KBM dimulai. Nah, itu KOM, mudah-mudahan Ibu, Bapak dan Ibu, nanti KOM juga ada bahasan khusus. Nah, sosialisasi Bapak dan Ibu kita kembangkan di buku panduannya. Maaf Pak Didin, dibuka lagi. Barusan ribut. Iya. Ya, Bapak dan Ibu, kita masuk ke bab berikutnya tentang sosialisasi dan pendampingan. Ini mulai masuk tugas-tugas kita. Nah, di sosialisasi itu kayak mungkin kegiatan sekarang, nanti Bapak dan Ibu juga ke madrasah binaannya harus masif. Nah, untuk yang di buku panduan saya coba Bapak dan Ibu supaya sosialisasi lebih menggigit itu ditambahkan di dua, yaitu BIMTEK dan pelatihan. Kalau BIMTEK biasanya dari mulai IN, Pasprov, Pasda dan lain sebagainya itu jalan sehingga kegiatannya masif, apa saja yang dibimtekan, mungkin tadi itu yang KOM, bedah, misalkan modul ajar, sampai strategi pembelajaran dan lain sebagainya itu mudah-mudahan bisa dibimtekan, sehingga kita bisa memberikan gambaran kepada Pak Direktur bahwa harus ada dana untuk BIMTEK yang mudah-mudahan tiap kabupaten bisa menikmati BIMTEK dan lain sebagainya. Adapun pelatihan biasanya yang melaksanakan teman-teman dari Pusdiklat dan Balai Diklat atau kampus. Nah, kegiatan sosialisasi ini mudah-mudahan masih Bapak dan Ibu dari pusat sampai ke bawah jadi menggerakkan komunitas yang mudah-mudahan kegiatan PKB itu yang ada kegiatan KKM, KKGRA, MGMP dan seterusnya, mudah-mudahan bisa disisipkan kurikulum merdeka. Selanjutnya pendampingan. Nah, di sini pendampingan itu artinya kita dari mulai Dirjen Pendis sampai kantor Kementerian Agama. Cuma kantor Kementerian Agama itu di situnya itu adalah yang melaksanakannya adalah teman-teman pengawas. Jadi pengawaslah yang nanti yang akan mendampingi teman-teman kepala madrasah dalam melaksanakan kurikulum merdeka. Tutup pintunya Teh. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu monitoring. Nah, nanti monitoring itu pasti itu kan akan ada monep. Nah, monitoring itu apa saja dan lain sebagainya. Selain monitoring juga ada nanti supervisi pelaksanaan ini. Nah, monitoring ini siapa saja yang akan melaksanakan monitoring dan materinya apa saja gitu kan ya. Nah, di situ ada materinya mulai dari kurikulum, dokumen sampai dengan kurikulum, dampaknya. Dampaknya ada nggak sih kurikulum merdeka terhadap perkembangan madrasah itu sendiri. Nanti ada dampak dari kurikulum merdeka itu materi monitoringnya. Nah, petugasnya banyak hal termasuk kita pun selain pendampingan juga kita memiliki tugas untuk monitoring dan evaluasi pemantauan dan lain sebagainya. Nah, kegiatannya berjalan dengan baik apa tidak. Ini petugas-petugasnya. Nah, ini nanti Bapak Ibu
sendiri aja. Akhir dari cerita Bapak dan Ibu, ini Pondok ini kurikulum mandiri ini sebagai madrasah dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengembangkan dan mengimplementasikan kurikulum madrasah diberi keleluasaan untuk melakukan kreasi dan inovasi. Mudah-mudahan benar-benar merdeka madrasah. Kita coba berjuang Bapak dan Ibu di tanggal 27 sampai tanggal 29 sehingga nama-nama merdeka itu betul-betul merdeka. Kadang-kadang kurikulum merdeka tapi masih ada beberapa hal yang masih membelenggu, tidak memberikan keleluasan madrasah untuk berkreasi dan berinovasi. Selanjutnya kesimpulannya Bapak dan Ibu, kesimpulan sekali ini kesimpulannya Bapak dan Ibu, kita harus maju bersama Pokjawas Madrasah Jawa Barat. Artinya madrasah itu bisa hebat karena kolaborasi antara guru, kepala, dan pengawas. Jangan sampai meninggalkan salah satu. Nah, guru hebat itu karena kepala madrasahnya hebat. Nah, guru dan kepala madrasah hebat itu karena memiliki pengawas yang hebat. Mungkin untuk slide 1, Bapak dan Ibu, itu slide 1. Apa namanya? Sekilas tentang KMS 347 2022. Nah, selanjutnya mungkin sedikit Bapak dan Ibu, yang kedua juga sebagai bahan mungkin kok nggak ada suaranya? Pak Didin kena mute. Pak Tatang. Bapak dan Ibu sudah kedengar lagi dan kelihatan lagi Pak? Udah dengar Pak? Sudah Pak. Nah ini Bapak dan Ibu, kita ya selaku pengawas memang persiapan apa sih yang harus dimiliki oleh guru dalam K13? Karena memang K13 ini kurikulum merdeka ini ada yang lagi kenaikan kelas. Jadi K13 kurikulum merdeka ini mirip dengan COVID Bapak dan Ibu. Jadi sesuatu hal yang menakutkan kayak angka segala macam, tapi sebetulnya teman-teman itu kenapa sampai menakutkan? Banyak hoaknya gitu kan ya. Kadang-kadang kebanyakan obat, overdosis, kadang-kadang stres sehingga banyak korban. Termasuk kurikulum merdeka. Jadi terlalu banyak simpang siur, semakin banyak baca itu kadang-kadang semakin bingung apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan. Nah, mudah-mudahan dengan sinergisnya di Pokjawas Madrasah Jawa Barat, saya yakin teman-teman bisa satu misi dalam menjalarkan kurikulum merdeka ini. Jadi harus menyambut adanya kurikulum merdeka pada madrasah. Persiapan guru itu ada 3 yang harus disiapkan. Tadi perangkat ajar, pembelajaran paradigma baru, dan asesmen. Jadi perangkat ajarnya itu apa saja sih yang ini? Nah, yang pertama adalah analisis CP. Itu yang pertama. Nah, menjadi apa? Dari ini merumuskan CP. Terus menyusun ATP. Selanjutnya mempersiapkan asesmen diagnostik. Terus menyusun modul ajar. Dan yang keenam adalah menyusun bahan ajar. Ini yang harus dipersiapkan guru yang didampingi oleh teman-teman pengawas. Jadi 6 inilah yang menjadi modal awal guru Bapak dan Ibu. Nah, jadi bagaimana caranya kita selaku pengawas membedah CP jadi TP ATP, mempersiapkan asesmen diagnostik. Bagaimana guru-guru membuat soal yang baik dan benar gitu dan bisa menggali potensi siswa. Selanjutnya capaian pembelajaran. Nah, ini mudah-mudahan Bapak dan Ibu saya yakin sudah punya, ya sudah mendownload. Adapun membacanya, ada yang sudah membaca, ada yang belum, ada yang sudah mengkaji, ada juga yang belum. Nah, ini ada
untuk PAI dan bahasa Arab. Untuk Kemendikbudristek, Bapak dan Ibu, ini yang terbaru. Nah, ini yang BESKAP ya, Badan Standar Kurikulum, Asesmen dan Pembelajaran. Jadi ya kalau dulu namanya BNSP, nah BNSP dibubarkan. Nah, jadilah BESKAP, ya, BSKP. BSKP pun orang-orangnya tidak jauh juga, ya, masih itu juga. Jadi kalau untuk mata pelajaran umum, Bapak dan Ibu bisa dilihat di keputusan Kepala BESKAP 033H KR 2022, ini yang terbaru. Nah, analisis CP mungkin formatnya seperti ini, Bapak dan Ibu. Dari analisis itu kita rumuskan ke tujuan pembelajaran seperti ini. Tetap kita kemarin masih ramai menggunakan BLUN apa tidak dan lain sebagainya. Tapi pada ujung-ujungnya kita masih banyak yang menggunakan KKO. Kalau sudah KKO larinya ya salah satunya ke BLUN juga. Ada konten, nah kontennya itu sekarang lebih kepada yang materi-materi esensial, terus disertakan 4C dan lain sebagainya. Nah, ada ya contohnya seperti itu. Selanjutnya kita menyusun alur pembelajarannya, tujuan pembelajarannya. Selanjutnya langkah-langkah ATP seperti ini, Bapak dan Ibu. Jadi satu hal mungkin yang saya sampaikan, misalkan sanawiyah. Sanawiyah itu fasenya fase D. Jadi di sanawiyah itu tidak ada misalkan tujuan kelas sampai kelas 7 tidak ada. Jadi targetnya itu bagaimana sampai dengan kelas 8 sampai. Nah, sehingga membedah CP-nya Bapak dan Ibu, misalkan pelajaran bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris CP-nya, jadi guru kelas 1, guru kelas 7, guru kelas 8, guru kelas 9 harus ngumpul. Harus ngumpul kira-kira untuk mencapai CP ini di kelas 7 materinya sampai mana, di kelas 8 materinya sampai di mana, dan kelas 9 materinya sampai di mana. Jadi targetnya itu di CP, bukan di kelas. Oleh sebab itu maka penilaian itu muncul formatif dan sumatif. Berarti sumatif itu sudah di akhir CP gitu kan. Kalau masih misalkan kalau dulu kita melihat kalau misalkan penilaian akhir semester pas, dulu kita dulu berpikir bahwa pas itu adalah sumatif. Nah, kalau sekarang pas itu belum tentu sumatif. Mungkin masih bisa formatif, manakala hasil dari pas itu masih kita manfaatkan untuk perbaikan di semester berikutnya. Berarti kalau masih digunakan untuk perbaikan di semester berikutnya, berarti pas itu, nilai pas itu bukan nilai sumatif, tetapi nilai formatif. Nah, jadi Bapak dan Ibu, yang namanya sekarang berbeda dengan dulu. Kalau dulu kan kelas 10 sampai ini, sehingga kita membuat semester 1 sampai mana, semester 2 sampai mana, atau ganjil sampai mana, genap sampai mana. Kalau sekarang kayak sanawiyah itu fase D itu ada 3, kelas 7, kelas 8, kelas 9. Nanti Bapak dan Ibu guru itu membagi materi itu ke dalam 3. Kalau misalkan IPS kelas 10 sampai di mana, kelas 7 sampai di mana, kelas 8 sampai di mana, kelas 9 sampai di mana. Yang kedua, di akhir tahun itu ada serah terima jabatan, Bu. Dari kelas 10 ke dari guru kelas 10 ke guru kelas 11. Artinya mengajarnya sudah sampai di mana. Kalaupun perencanaannya misalkan sampai materi Z, tapi pelaksanaannya banyak hal yang misalkan ada kegiatan lain, baru sampai materi H. Berarti kan harus disampaikan. Jadi antar guru itu misalkan guru kelas 7 itu harus menyampaikan ke guru kelas 8 bahwa materi itu baru sampai di sini. Nanti guru kelas 8 mengajarkan dari situ sampai di mana. Nanti guru kelas 9 juga diskusi dengan guru kelas 8, ngajarnya sudah sampai di mana. Jadi harus jadi satu kesatuan, harus jadi tim. Beda dengan sekarang. Kalau sekarang guru kelas 1 dengan kelas 2 tidak banyak ngobrol pun tidak jadi masalah karena targetnya berbeda. Kalau sekarang targetnya sama, satu fase tujuannya sama, dibagi ke dalam 3 kalau sanawiyah. Termasuk aliyah di fase F. Berarti kelas 11 dan kelas 12 pun gurunya harus banyak bicara. Itu untuk guru yang rombelnya banyak. Kalau yang rombelnya banyak biasanya guru kelas 11, guru kelas 7 berbeda dengan guru kelas 8, berbeda dengan guru kelas
Ini di fase Bapak dan Ibu. Jadi ada 2 guru itu, pertama dia menentukan pembagian fase untuk masing-masing kelas. Yang kedua di akhir pembelajaran, di akhir mau rapat kenaikan kelas dan sebagainya, mereka diskusi lagi sudah sampai di mana dan melanjutkannya seperti apa. Selanjutnya kita juga mempersiapkan asesmen diagnostik Bapak dan Ibu, bisa dilihat di alamatnya, bisa biasa ngedown membuka di Google dan lain sebagainya. Selanjutnya modul ajar mungkin pada dasarnya seperti ini urutannya, ya mirip-mirip lah mungkin dengan RPP gitu Bapak dan Ibu. Boleh ditambah, boleh dikurangi. Tapi yang inti, yang merah kalau bisa seperti itu gitu kan. Jadi kalau identitas, kompetensi itu kan profil pelajar dan sebagainya, Bapak dan Ibu boleh ditambah, boleh dikurang formatnya. Tapi kalau yang merah diusahakan tetap, apalagi lampiran bisa berkembang dan lain sebagainya. Jadi sistematika ini boleh dikurangi atau ditambah, namun disarankan bagian kegiatan inti dipertahankan agar memudahkan guru menerapkan prinsip pembelajaran. Nah ini modul ajar. Modul ajar, pokoknya sekarang dulu RPP, sekarang modul ajar. Jadi kita mulai merubah-rubah konsep. Persiapan bahan ajar, Bapak dan Ibu tadi LKPD, presentasi, diklat, modul dan lain sebagainya. Ada juga video, TV, recorder. Makanya pembelajaran paradigma baru. Nah, kita mungkin yang usia saya ke atas atau mungkin 40 ke atas biasanya jarang familiar dengan IT. Nah, mudah-mudahan kita banyak belajar bagaimana menguasai IT. Gitu kan, kadang-kadang aplikasi dan lain sebagainya memuyengkan. Akhirnya kita sering menyuruh orang untuk membantu kita. Nah, sekarang kita mencoba bagaimana caranya kita mencari sesuatu oleh kita sendiri supaya lebih puas dan lain sebagainya. Selanjutnya pembelajaran paradigma baru, Bapak dan Ibu, memahami pembelajaran paradigma baru. Nah, Bapak dan Ibu bisa mencari-cari dari berbagai sumber pembelajaran paradigma baru itu seperti apa sih, gitu kan ya. Padahal kalau kita lihat, kita buka sama saja, cuma mungkin teknis. Kayak misalkan pembelajaran abad 21. Nah, sekarang dengan 4C misalkan, dengan perubahan era industri dan era society dan lain sebagainya. Itu yang diarahkan ke situ. Terus memahami penyesuaian pembelajaran dengan CP dan karakter peserta didik. Jadi Bapak dan Ibu, kita harus menyadari anak kita itu rata-rata kualitasnya seperti apa, terus CP-nya seperti apa, nanti materi esensialnya juga seperti apa. Jadi kita harus memahami kondisi madrasah masing-masing. Nah, saya menggambarkan kayaknya madrasah walaupun berdampingan itu akan memiliki kekhasan masing-masing. Jadi nanti akan pelangi madrasah itu dari A sampai dengan Z, kualitas madrasah itu bisa berubah sesuai dengan keterampilan kepala madrasahnya, kreasi dan inovasinya. Memahami konsep pembelajaran, memahami berbagai model, memahami berbagai prinsip-prinsip belajar paradigma baru, menerapkan pembelajaran paradigma baru. Kita mencoba menerapkan. Kadang-kadang kita baca, kita buat dalam modul ajar, pada waktu pembelajarannya nggak kita laksanakan, gitu kan. Nah, mudah-mudahan nanti Bapak dan Ibu membimbing gurunya sedikit demi sedikit pembelajaran paradigma ini dimulai. Asesmen, tadi asesmen Bapak dan Ibu bisa mungkin mempelajari asesmen kurikulum merdeka itu seperti apa. Ada mesti membuat soalnya, bagaimana kita dan lain sebagainya. Prinsip asesmennya seperti apa, menyusun asesmennya dari mulai kisi-kisi, naskah soal, ada draft, ada soal jadi dan lain sebagainya. Terus melaksanakan asesmennya seperti apa, kegiatan pelaksanaannya mulai dari apa, penilaian hariannya, misalkan pasnya, kegiatannya, bagaimana kognitifnya, bagaimana psikomotornya, bagaimana sampai dengan jadi buku laporan. Bapak dan Ibu, mungkin materi yang bisa saya sampaikan. Kalau mungkin yang mau ditanyakan atau diskusikan atau bersama, saya kembalikan ke Pak Tatang. Mangga Pak Tatang, silakan.
Siap, terima kasih Kang Din. Terima kasih yang telah menyampaikan materi Kang Didin. Alhamdulillah materi dari implementasi kurikulum Merdeka ini sudah kita lihat dan sudah kita dengarkan bersama. Dan tadi mohon maaf saya lagi ke belakang dulu sehingga ya suara agak gaduh. Ini mohon keikhlasan saja dari rekan-rekan semuanya biar tidak mengganggu kepada pemateri dan juga kita juga tidak merasa terganggu. Ya otomatis ketika ada suara gaduh saya matikan semuanya. Jadi mohon dengan kesadaran kepada semua yang ada di ruangan di Zoom ini biar kita lebih nyaman menyimaknya, mendengarkannya. Ya, dimohon dengan segala kerendahan hati Bapak Ibu semuanya yang ada di ruangan ini. Baiklah Bapak dan Ibu yang kami hormati, masih ada waktu kurang lebih beberapa saat lagi karena ini materi Kang Didin itu adalah sampai dengan jam 10. Silakan satu persatu. Nanti apabila ada hal-hal yang kurang dipahami dari materi apa yang disampaikan oleh beliau, kami berikan 3 usulan saja atau 4 ya dari jenjang RA, jenjang MI, jenjang MTS, mungkin jenjang aliyah, mewakili saja. Mudah-mudahan ini bisa mewakili semua yang hadir di ruangan ini. Terima kasih. Silakan dari jenjang RA dulu, mungkin apabila ada yang perlu disampaikan kepada beliau. Silakan, kami berikan kesempatan. Kalau nggak ada dari jenjang RA, mungkin mewakili jenjang RAMI saja. Silakan. Dari mana? Solehudin, dari Indramayu. Boleh, silakan Pak Solehudin. Silakan. Mohon maaf ini tidak di Pak. Ini sinyalnya kurang bagus sinyalnya. Boleh, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya dan alhamdulillah kita bersyukur bisa berkumpul di ruang Zoom ini dalam rangka meneguhkan peran pengawas madrasah sesuai dengan background-nya Zoom kali ini. Ini mohon pencerahan kalau kita baca di bab 6 itu tentang implementasi kurikulum pada madrasah. Di situ ada dua option itu. Option 1 itu menerapkan kurikulum 2013 dan kedua yang merdeka. Ketika sekolah ini masih menerapkan K13 ini, tentu kan konsekuensinya ini menggunakannya nanti buku K1-nya buku satunya itu berarti kan KTSP gitu ya. Nah ini saya ingin mohon penjelasan apakah memang harus pakai KTSP atau harus pakai yang kom gitu, yang untuk seperti dengan yang di kurikulum merdeka gitu. Gitu ya. Jadi saya ingin penjelasan yang lebih jelas itu untuk masalah buku 1 yang masih menggunakan kurikulum 2013 gitu. Apakah KTSP atau pakai kom gitu. Yang kedua, walaupun di situ ada tuntutan dari sekolah untuk membuat kreativitas atau pengembangan, sejauh mana gitu kewenangan batas-batasannya untuk mengadopsi yang merdeka ke dalam KTSP gitu. Terima kasih itu saja Kang Tatang. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kang Solehudin. Baiklah Pak. Boleh Pak Sekum, saya Pak Sekum. Ya, dari nanti Pak Sekum. satu aja dulu biar nanti kalau pertanyaannya mungkin mirip-mirip sama dan lain hal sebagainya ini sudah tercover atau sudah mewakili. Baik, kita berikan kesempatan aja dulu kepada tim pemateri Kang Didin untuk membahas ulasan yang disampaikan oleh Kang Solehudin. Terima kasih. Ya, makasih Kang Tatang, Kang Soleh. Kalau yang belum
melaksanakan kurikulum merdeka, sudah pasti buku satunya itu masih yang kemarin, masih KTSP. Tapi bagi madrasah yang akan atau yang melaksanakan kurikulum merdeka sudah masuk ke KOM, ya, jadi kurikulum operasional madrasah. Terus tadi mengadopsi merdeka, madrasah yang masih K13 belum mendapatkan SK dari Dirjen Pendis untuk melaksanakan kurikulum merdeka. Jadi teman-teman yang masih melaksanakan kurikulum K13 itu boleh sesuai dengan sesuai dengan KMA 184, tapi pendekatan yang kurikulum merdeka silakan untuk dilaksanakan. Artinya penggunaan kurikulum 2003, tapi pendekatannya sudah mulai kurikulum merdeka. Itu bagi madrasah yang belum mendapatkan SK Dirjen tentang pelaksanaan kurikulum merdeka. Jadi kalau lihat dari buku satunya tetap masih yang sekarang, Kang. Masih yang per dirjen yang lama. Nah, yang KOM itu bagi madrasah-madrasah yang nanti sudah ditunjuk menjadi piloting ya. Mudah-mudahan KOM itu sendiri baru akan kita bahas minggu besok. Ya mudah-mudahan teman-teman di Jawa Barat sudah bisa menikmati bulan besok, Pak. Untuk KOM hanya untuk sekedar pengetahuan. Tapi untuk melaksanakannya bagi madrasah yang masih K13 ya masih buku satu yang lama. Makasih. Terima kasih Kang Saifuddin, Kang Solehuddin. Sama-sama. Pak Sekum. Oke, terima MA, kasih. Pak Sekum. Terima kasih Kang Didin yang telah menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Kang Solehuddin. Baik, kita Dari MA, Pak Sekum. Boleh silakan dari Madrasah Aliyah. Iya. Oke, ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Mulyana dari Garut, Pak. Kang Didin, terima kasih materinya. Meskipun sedikit remang-remang tentang CP itu ya. Ini saya mungkin untuk mapel-mapel khususnya di MA. Kalau dulu itu MIA itu urutan materi itu sudah jelas Kang ya. Contoh untuk kimia itu dari mana harus mulai gitu ya itu. Kemudian untuk fisika juga sama, untuk matematik itu urutannya itu memang seperti itu. Nah, itu bagaimana membumbui gitu ya supaya kena kurikulum merdekanya gitu ya. Nah, itu aja mungkin pertanyaan dari saya karena untuk urutan materi untuk eksak khususnya dan matematik itu kayaknya tidak bisa ini didahulukan itu didahulukan gitu ya. Itu sebetulnya memang urutannya sudah jelas seperti itu nah gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kang Wahyu dari Garut. Silakan Kang Didin untuk tindak lanjuti saja langsung biar lebih enak. Alhamdulillah Kang Tatang ada adik saya Kang Wahyu, ada kakak saya Kang Budi Harjo juga saya lihat ada ada Kang Wahyu. Alhamdulillah bisa reuni ya. Betul. Jadi memang yang membedakan tuh kalau dulu kita itu seakan-akan sudah dikasih kalau makan itu tinggal makan, Pak. Artinya di dalam meja makan itu sudah tersaji menu yang tinggal kita makan. Nah, kalau sekarang itu justru memberikan keleluasaan dan kemerdekaan kepada madrasah, terutama untuk guru, itu untuk menyusun. Nah, kalau dulu kata Pak Kang Wahyu itu misalkan kelas 10 sudah jelas materi dari A sampai Z-nya seperti apa. Nah, kalau sekarang justru dari CP itu, misalkan CP kelas 10 untuk kimia itu, targetnya apa saja sampai dengan, kebetulan kalau di Aliyah itu kan ada fase E dan fase F ya. Jadi kalau untuk fase E kan tidak masalah, karena fase E hanya kelas 10. Jadi kelas 10 itu materinya harus tuntas, itu CP. Nah, itu CP. Nah, CP. Tapi kalau untuk kelas 11 dan 12, untuk CP-nya itu, nanti guru kelas 11 dan kelas 12 itu menyusun materi dari A sampai Z, dari awal sampai akhir gitu kan. Kalau kimia memang tidak boleh loncat-loncat. Kalau loncat-loncat nanti gurunya bingung, siswanya liar, Kang Wahyu ya. Jadi memang harus diurut gitu kan, harus diurut
Tapi pada intinya kalaupun mata pelajaran lain misalkan materi esensial, tapi kalau untuk mata pelajaran yang eksak mungkin fisika agak sulit kalau ada beberapa hal yang harus dilewat, tidak boleh ada yang terlewatkan. Jadi pada intinya untuk alia memang kita harus memelototi CP. Dari CP itu kita harus bisa mengurai kira-kira materinya apa saja. Setelah itu baru kita bisa mengurutkan mana saja yang pertama diajarkan dan terakhir diajarkan. Selanjutnya materi-materi yang pokoknya atau yang esensialnya itu apa saja, materi tambahannya apa saja, tergantung dengan waktu. Nah, oleh sebab itu mungkin Kang Wahyu itu melihat di alia itu kelas 10 IPA hanya 6 jam, 2. Nah, kimianya mungkin hanya 2 jam, fisika hanya 2 jam. Sedangkan materinya juga cukup banyak. Itu juga menjadi satu hal masalah. Oleh sebab itu, kita mencoba di buku panduan untuk bisa menambah dan merelokasi JP, gitu kan, JP. Mungkin dengan JP itu, JP baik struktur kurikulum Diknas ataupun Kemenang, itu mungkin ada mata pelajaran yang cukup dengan JP itu. Tapi ada beberapa mata pelajaran juga mungkin yang membutuhkan tambahan JP. Nah, itu mungkin Pak Tatang, Kang Tatang, mangga dilanjut. Madrasah Aliyah Ciamis, Pak. Pengawas Aliyah. Mau tanya? Ya, mangga. Halo? Ya, silakan Pak Asep. Iya. Terima kasih Pak Didin. Saya sudah banyak menerima pencerahan dari Bapak. Meskipun masih ada hal yang masih belum saya pahami betul, yaitu tentang kalau sekarang atau di kurikulum Merdeka itu tidak ada penjurusan. Tetapi siswa, ini yang saya tangkap, tetapi siswa adalah disilahkan untuk memilih mata-mata pelajaran yang akhirnya dia akan masuk kepada apa gitu ya, semacam dia itu kepeminatan MIA atau IPS gitu, sehingga tidak ada lagi penjurusan apa itu MIA atau IPS atau yang lainnya. Nah, ini apa tidak boleh jadi kan begini barangkali Pak Didin, setiap anak itu boleh jadi berbeda-beda mengambil mata pelajaran peminatan itu. Boleh jadi ada yang sama jumlahnya atau mungkin juga di IPA umpamanya dia ngambil berapa, kemudian dia ngambil berapa pelajaran, ada yang ngambil 4, umpamanya ada yang ngambil 5, tapi ada juga yang mungkin tidak sebanyak itu mengambilnya. Apakah itu nanti tidak menjadi menyulitkan gitu bagi madrasah atau bagaimana kira-kira manajemen pengkelasannya gitu? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Asep. Justru yang menarik itu di sini Pak Asep, menarik benar. Jadi ini memutar otak kepala madrasah, kurikulum, tim, dan juga guru BK, Pak. Jadi endingnya madrasah aliyah itu adalah targetnya itu adalah kuliah gitu kan Pak Asep ya. Jadi targetnya bukan kerja, sebetulnya targetnya adalah kuliah. Nah, oleh sebab itu kira-kira kalau misalkan di Ciamis gitu kan, Ciamis, saya yakin kalau Ciamis aliyah itu pasti banyak kelas-kelasnya. Misalkan ada yang beberapa kelas. Jadi kecerdasan si kepala madrasah dengan timnya itu adalah kepala madrasah ini kualitas siswanya itu seperti apa gitu kan. Siswanya itu akan kemana gitu Pak Sep. Jadi mungkin pertama yang harus dibuat itu adalah menyusun kelompok siswa yang akan kemana gitu kan ya. Menyusun kelompok siswa yang akan kemana. Artinya akan kemana itu kira-kira anak ini kuliahnya nanti akan ke berbasis apa. Gitu kan ya. Kalau berbasisnya misalkan sosial, maka anak itu berarti butuh mata pelajarannya ini gitu kan. Penguatnya apa saja. Nah, jadi nanti misalkan ada kelas paralelnya banyak, berarti kelas 11-1 itu gitu kan ya, 11-1 anak-anak ini anak-anak yang hobi dengan teknik misalkan.
Nah, kalau anak-anak yang lebih dengan teknik, berarti mata pelajarannya apa? Berarti mereka itu akan memilih, walaupun pilihan anak, tetapi tetap yang mengkondisikan, yang mengarahkan itu ada tim. Ada tim, nanti anak tidak sembarangan ngambil, tapi kita diarahkan anak itu ingin apa, gitu kan ya. Setelah kita melihat prestasinya, setelah kita melihat bakatnya, setelah kita melihat anak ini kayaknya senangnya kehafalan, misalkan ke apa. Oh, kira-kira materinya apa saja. Oh, anak ini lebih senangnya ke bahasa. Nah, kira-kira ngambil mata pelajarannya apa saja. Artinya yang bisa mendukung. Oh, anak ini senangnya misalkan ke dagang, ke ekonomi. Ah, berarti mata pelajaran dia ngambil ekonomi. Yang kedua, dia ngambil interaksi, yang bisa interaksi misalkan sosiologi. Tapi anak ini juga selain ekonomi masih bimbang antara ekonomi misalkan menjadi kesehatan atau perawat. Oh, tambahkan biologi. Oh, kekuatan di bahasa kurang. Oh, bahasa Inggris. Oh, anak ini kemampuan misalkan komputernya kurang, masuk misalkan dengan informatika. Jadi anak sendiri memilih kelompok sesuai dengan habit, sesuai dengan kesukaannya, sesuai dengan cita-citanya, dia akan menjadi apa. Nah, sehingga nanti memang ini yang akan berat itu pasti Wakabidang Kurikulum dan timnya termasuk guru BK. Jadi nanti anak itu memilih pilihan mata pelajaran itu, keinginan anak, tapi guru-guru dan tim itu juga harus bisa mengarahkan anak ini inginnya apa sih, gitu kan ya. Kalau ingin jadi arkeolog misalkan segala macam, berarti kan ada antropologinya, ada mata pelajaran geografinya, ada mata pelajaran biologinya misalkan. Oh, karena penting kalau ada pelajaran kimianya. Anak ini maunya ke teknik misalkan, teknik kimia dan lain sebagainya. Oh, berarti ada pelajaran fisika, ada pelajaran kimia, ada misalkan matematika lanjutan, ada bahasa Inggris lanjutan misalkan. Nah, itu dipilih oleh Bapak dan Ibu pelajaran itu. Maksimalnya 5 mata pelajaran. Terus tiap mata pelajaran JP-nya tergantung dari hitungan gurunya. Misalkan walaupun 5 mata pelajaran dijumlahkan jadi 22 jam, tidak berarti 22 dibagi 5. Mungkin ada mata pelajaran yang cukup 3 JP, ada yang cukup 4 JP, ada yang cukup 5 JP. Tergantung dari capaian yang telah diterjemahkan oleh gurunya masing-masing. Tergantung juga targetnya gitu. Jadi kalau misalkan anak, oh ini anak ingin hobinya ini agama gitu kan, keagamaan. Berarti yang keagamaannya diambil, tapi sekarang harus kemampuan IT-nya bagus, ada informatika masuk di situ. Ingin bahasanya bagus, bahasa Inggrisnya atau bahasa Mandarin atau bahasa apa masuk. Jadi Bapak dan Ibu berkreasi untuk menjadikan anak kita menjadi sesuai dengan kecerdasan. Jadi kita harus selalu bahwa tidak ada anak yang bodoh. Anak itu semuanya cerdas. Cuma cerdasnya itu cerdas yang mana gitu kan? Apakah dalam sosial, dalam eksak, mungkin juga dalam seni, mungkin juga dalam olahraga dan lain sebagainya. Itu Pak Asep ya, Pak Asep. Jadi memang untuk pengawas aliyah itu luar biasa Pak, terutama untuk di PCF. Harus bisa mengarahkan kepala madrasahnya, kepala madrasah harus bisa mengarahkan timnya, supaya siswa yang ada di betah belajar habit. Itu Pak Asep ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Didin. Oke, terima kasih. Pak Tatang, ada tanggapan nih, Pak Tatang. Mohon maaf, saya barusan terlempar, listriknya mati, tergantung HP saya itu dengan WiFi, jadi nggak bisa hidup. Baru nyala lagi. Mohon maaf. Terima kasih. Barusan dari Kang Asep ya pertanyaannya. Ini waktu hanya tinggal 3 menit saja. Pak Tatang ada sedikit nih. Boleh dari mana nih? Pak Andi, Pak Ahmad Oh Kuningan. ya Pak Andi Kuningan, boleh silakan Pak Andi. Terima kasih Pak Tatang, terima kasih Pak narasumber. Alhamdulillah ini setelah ada pencerahan kita sedikit memahami ya terkait dengan kurikulum merdeka. Nah kaitannya dengan madrasah aliyah Pak dan ada hubungannya dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Asep bahwa pengelompokan kelas tadi sesuai dengan minat dan bakat anak itu. Tentu rujukannya tetap dari
silabus mungkin ya Pak itu ya Pak Didin, rujukan utamanya dari silabus mungkin ya. Kemudian yang kedua kaitannya dengan madrasah aliyah yang tadi dijelaskan oleh Pak narasumber dan saya juga di di Jenpendis 347 itu di situ belum terlihat nilai KKM-nya Pak, nilai KKM-nya. Nah ini yang ingin saya tanyakan, bagaimana tuh kalau nanti 3 tahun ke depan ini anak-anak aliyah keluar dari sekolahnya, mereka melanjutkan ke perguruan tinggi, sementara di perguruan tinggi masih menggunakan pola senam PTN dan SBMPTN. Itu tuh bagaimana Pak kaitannya seperti itu? Mohon pencerahannya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan Kang Didin untuk direspon. Ya, terima kasih Pak Andi ya. Yang pertama tadi bakat itu biasanya mengambil dari hasil psikotes Pak. Di psikotes itu akan kelihatan bakat anak gitu kan. Nanti ada saran-saran kalau dia kuliah itu kemana saja, itu dari bakat. Nah yang kedua dari prestasi. Nah prestasi itu kalau dulu silabus Pak. Nah kalau sekarang dari tidak ada silabus, adanya CP, ATP dan TP. Nah ATP itu mirip dengan silabus. Nah itu berdasarkan dari prestasi siswa selama semester 1, semester 2. Prestasi siswa itu condongnya kemana gitu kan ya? Apakah dia condongnya ke pola pikir eksak misalkan, pola pikir teknik, pola pikir bahasa dan lain sebagainya, itu bisa kelihatan. Karena ada anak yang takut dengan matematika, tapi kalau bahasa Inggrisnya bagus gitu kan. Ada anak takut dengan misalkan bahasa, tapi dia hafalannya bagus. Nah itu harus bisa dikaji dari prestasi itu. Yang ketiga minat. Minat itu Bapak dan Ibu boleh membuat kuesioner ya, kuesioner. Jadi anak itu minatnya kemana, mungkin lebih ini ditandatangani oleh orang tua sehingga mereka sudah diskusi dengan orang tua. Tapi tetap yang madrasah pegang itu adalah minat siswanya, bukan minat orang tuanya. Karena banyak orang tua yang menginginkan cita-citanya diteruskan oleh anaknya. Anaknya nggak betah, jadinya banyak anak yang gagal karena dipaksa oleh orang tuanya. Nah selanjutnya Pak Andi, di kurikulum mereka itu tidak ada lagi KKM Pak. KKM sudah meninggal dunia. Jadi KKM tidak ada, KIKD tidak ada. Itu sudah meninggal dunia KKM. Nah adapun nanti rapotnya seperti apa, mungkin nanti kita kembali akan kita coba dilihat pengganti KKM atau nilai seperti apa. Apakah kembali ke zaman dulu. Misalkan kalau dulu itu nilai 6 ke atas itu teberem Pak, tapi kalau nilai 5 merah gitu kan itu dulu. Kalau dulu itu kan KKM-nya patokan, pokoknya nilai 6 saja. Nah kalau sekarang pertama KKM tidak ada. Yang selanjutnya yang lebih penting Bapak mungkin tadi saya lupa, ke depan masuk perguruan tinggi itu tidak kayak sekarang. Itu sudah dijalin ya. Jadi kalau sekarang itu kan ada IPA, IPS, ada bahasa gitu kan ya. Nanti masuk ke perguruan tinggi itu dilihat dari kita ingin masuk jurusan apa, maka tesnya apa gitu Pak. Ini udah mulai digagas. Kemarin kita diskusi dengan teman-teman Dignas. Saya juga bertanya, nah kalau milih begini, milih bebas kelas begini, misalkan anak mau diarahkan seperti ini, bagaimana tes ke perguruan tingginya? Karena itu penting bagi kita. Ternyata teman-teman Dignas menjelaskan bahwa ke depan itu sistem seleksi perguruan tinggi itu sudah berbeda. Artinya tiap jurusan itu kira-kira mata pelajaran apa yang akan diujikan. Itu pun penting bagi kita Bapak dan Ibu. Sehingga nanti kepala pengawas mengarahkan kepala madrasah, pengawas mengarahkan tim itu tidak ragu lagi. Berarti itu sudah diadop bagaimana masuk ke perguruan tingginya. Mungkin itu Pak Andi yang pertanyaan Pak Andi tadi ada 3 pertanyaan, mudah-mudahan bisa menjadi lebih jelas gitu Pak Andi ya. Terima kasih, mangga Kang Tatang dilanjut. Oke, silakan. Terima kasih. Terima kasih Kang Andi Rahmat dari Kuningan dan juga Kang Didin selaku narasumber pada kesempatan pagi hari ini. Kebetulan waktu juga ini sudah jam 10:02. Suka atau tidak suka, puas ataupun tidak puas, semoga ketika belum puas dipuas saja.
nanti bisa sharing nanti di belakang melalui kontak person beliau, insya Allah beliau juga terbuka karena beliau adalah selaku sebagian dari tim pengembang di pusat ya, dan kebetulan beliau dekat orang Banten. Dan Kang Adi, materi yang telah disampaikan terima kasih. Sampaikan salam dari kami Pok Jawa Jawa Barat kepada rekan-rekan yang ada di Banten, Kang Ketu Pok Jawa, juga Kang Mul juga itu sahabat dekat kita, Kang kami Mulyadi, saya, Kang Mulyadi betul. Ya. Ya, sampaikan salam hormat kami dari rekan-rekan Pok Jawa Jawa Barat. Semoga kita selalu sehat semuanya dan juga kita selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan tugas, dan semoga pula materi yang telah disampaikan oleh Kang Didin barusan ini sangat bermultiguna buat kami, bermanfaat guna dan efektif guna buat kami sebagai bahan panduan untuk bahan implementasi di lapangan. Terima kasih Kang Didin. Terima kasih semuanya Bapak dan Ibu. Mohon maaf apabila masih ada masukan-masukan untuk kita yang didengarkan. Berhubung waktu yang sampaikan ke Pak Diden juga kita di-cut ya, insya Allah materi yang berikutnya adalah masih kaitannya dengan ini dan insya Allah akan disampaikan oleh Pak Sekum. Terima kasih sekali lagi Kang Didin. Mudah-mudahan kita selalu sehat, selalu sejahtera selalu, dan diberikan usia yang panjang, diberikan kesehatan, dipermudah dalam berbagai urusan. Salam untuk semuanya, Kang Didin. Izin pamit, mohon maaf Bapak dan Ibu kalau ada kesalahan, mohon maaf. Insya Allah saya orang Bandung Barat ya, akan mudah-mudahan sering ketemu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Filenya mohon di-share Kang Didin. Kang Didin, materinya di-share ke saya atau ke Kang Haji Munib ya? Oke, ke Kang Haji Munib aja, ke Sekum ya. Oke, siap. Ya, terima kasih. Monggo silakan Kang Didin ketika mau live untuk melanjutkan kegiatan yang lainnya. Terima kasih Pak. Oke, siap. Terima kasih. Baiklah Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita lanjut dengan acara yang berikutnya adalah tentang strategi kerangka dasar implementasi dari kurikulum Merdeka ini untuk